Satu kolam ini paling tidak untuk lele kita 5.000 ekor. Dari 5.000 itu dari tebar bibit sampai panen habis uang sekitar 8.400.000. Nah, setelah panen 2 bulan kita bisa menghasilkan 12 juta. Sistem bioflok ini untuk menghemat pakan, dan selain menghemat pakan bisa kepadatannya lebih tinggi. Kebetulan Mina Athena ini salah satu sekitar 200 kampung perikanan budidaya yang di Indonesia ini masuk 10 besar di Indonesia, karena memang selama ini walaupun usahanya sempat jatuh bangun, entah namanya juga usaha, itu sampai sekarang bisa bertahan. Konsumsi apa ya? Udah masuk panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya sahabat Agrotech. Perkenalkan, nama saya Didik Heriantoro. Saya pemilik kolam Mina Athena Fisheries yang terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Kenapa saya memelihara kolam ini? Dulu saya bekerja di Jakarta ya, karena di sana itu persaingan ketat untuk mencari pekerjaan, apalagi usaha. Saya coba melirik usaha budidaya ikan. Yang tadinya mungkin bukan dunia saya, tapi saya coba. Saya mulai dari tahun 2021. Nah, dari sana saya coba pelan-pelan budidaya ikan nila khususnya, tadinya cuma nila, terus kemudian disusul dengan ikan lele. Nah, saya coba sudah sekitar 4 tahun. Nah, sekarang hasilnya lumayan bagus dengan penuh perjuangan. Dulu kolam mulai tidak sebanyak ini, dulu masih pertama kali memang kolam tanah, tapi dari kolam tanah atau sawah itu ternyata hasilnya tidak maksimal ya. Dari faktor untuk pemberian pakan lebih boros, ikan lebih rentan kena penyakit ikan seperti jamur, tingkat kematian jadi tinggi. Nah, kalau dengan model terpal ini, kita bisa mengontrol ikan untuk lebih cepat panen. Jadi lebih fokus dibagi dalam beberapa kolam terpal ini. Kolam terpal ini di sini saya buat rata-rata diameter 4-nya. Kalau diameter 4 itu kurang lebih diisi air sekitar 11 kubik. Nah, 11 kubik air, jadi nggak sampai full. Terus kemudian kalau dengan kolam seperti ini, karena kita itu lebih fokus, kita bisa tebar padat. Nah, satu kolam ini bisa saya isi 5.000 sampai 8.000 ikan lele. Kalau nila sekitar 1.500. Nah, kalau nila kita pakai sistem bioflok. Nah, bioflok itu kurang lebih kita merubah feses ikan atau kotoran ikan menjadi makanan ikan, menjadi plankton. Dengan cara kita berikan probiotik, kita berikan molase, kita berikan fermentasi. Nah, di situ bisa menghemat pakan sampai dengan 30%. Bioflok itu bisa menghemat kan kotoran atau fesesnya ikan kan nggak kita buang, masih bisa diurai oleh bakteri yang kita tadi yang lewat probiotik tadi. Sama molase lama-lama mengurai kotorannya, terus jadi vlog, jadi makanan ikan seperti plankton. Nah, selain dari makanan yang utama, dari pelet, 30% kita dari vlog tadi yang dihasilkan dari feses ikan yang diolah oleh bakteri tadi. Jadi tidak dibuang begitu aja ya, hanya sedikit yang jadi amoniak yang terbuang. Nah, kalau air di sini berbagai macam, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya hijau, ada yang masih bening. Nah, kalau bening itu biofloknya belum jadi. Tapi kalau sudah coklat kemerah-merahan, itu vlognya sudah jadi. Nah, itu ciri warna. Kalau yang hijau, organiknya lebih banyak yang tumbuh ya. Jadi, kalau sudah terbentuk, semuanya bagus. Kadang bisa berubah-ubah warnanya. Yang hijau pun juga tetap bagus ya. Kalau bening belum jadi itu, belum jadi vlog. Kelebihan juga vlog itu nanti selain menghasilkan makanan tambahan air tidak bau. Kolam seperti yang ini kan nggak bau. Bau itu kan kalau menurut saya ini dari amoniak yang tidak terurai atau amoniak yang ada di situ tidak terbuang. Nah, kalau amoniaknya atau feses ikan yang bisa kita urai, kita jadikan makanan berupa vlog tadi ya paling tidak kan dimakan. Jadi nggak bau, diolah lagi sama bakteri menjadi makanan ikan. Nah, makanya kan nggak bau, bau sedikit lah. Nah, dengan sistem kolam terpal ini, itu kan dibagi-bagi menjadi banyak, nggak seperti kolam besar. Akhirnya kita pakai air yang steril atau air sumur, bukan dari air dari sungai. Karena air dari sungai itu dikhawatirkan tercemar limbah deterjen, limbah pestisida. Makanya kita pakai air sumur. Nah, di situ kan terjamin
Nah, untuk penyakit ikan jarang. Di sini pun karena airnya steril, kalaupun ada kematian biasanya ada perbedaan pas dari musim hujan ke kemarau, udara sangat dingin. Nah, itu kadang-kadang ada sedikit kematian. Nah, itu enggak. Jadi penyakit ikan boleh dibilang sangat jarang lah. Kalaupun ada itu dulu pernah kami alami waktu kami rutin pakai air sungai, air dari irigasi. Mungkin sudah tercemar, kena limbah-limbah dari aliran air sebelumnya. Kalau yang saya alami, menurut saya pasar itu masih sangat luas. Prediksi saya itu kita baru menyuplai ya 40%. Nah, jadi sebelum kita panen, sudah banyak sekali pedagang ikan yang sudah kita registrasi untuk beli ke sini. Kalau sampai pasarnya di sini penuh, ada dari Jakarta sama dari Surabaya. Jadi saya dengar buat ekspor di filet ke Jepang. Nah, dari kita sendiri pun karena kita sudah dapat sertifikat CBIB dari supermarket seperti Transmart, Super Indo. Jadi kita sudah bisa suplai ke sana. Nah, 1-2 kita sudah suplai ke supermarket lah. Jadi pasar masih sangat luas. Kalau bicara bibit, jadi salah satu yang utama untuk sukses budidaya ikan, pembesaran itu dari bibit, dari dasarnya. Jadi kita harus tahu asal-usul indukan. Nah, itu rekomendasi dari dinas atau dari kementerian kita cari ya. Jadi nggak asal-asal gitu. Nah, dari situ membuat bibit itu yang sehat, yang daya tahan tubuhnya itu kuat. Berbagai macam jenis lele, seperti ada lele sangkuriang, ada lele python, ada jenis lele masamo, ada jenis lele mutiara. Nah, itu menurut saya semuanya bagus. Yang penting pada saat penanganan awal di proses pembibitan dilakukan dengan baik. Nah, kita juga mendatangi kerjasama dengan tempat-tempat pembibitan. Kita seleksi juga, nggak asal ambil ya. Makanya tingkat kematiannya rendah dan panennya lebih cepat gitu, Mas. Panen lele di sini antara 8 minggu sampai 10 minggu. Jadi 2 bulan sampai 2,5 bulan. Nah, itu ditimbang diisi 8. Kalau 2,5 bulan bisa isi 6. Nah, itu siap jual, itu siap konsumsi. Jadi gini Mas, kita juga membuka kemitraan untuk pertanian atau budidaya ikan. Kenapa begitu? Saya pribadi, saya hobi dengan dunia pertanian ataupun perikanan. Saya pengen punya banyak teman untuk tani, untuk membantu program ketahanan pangan pemerintah. Di sini kita buka, jadi ilmu yang kita dapat dari manajemen ikan, sistem ikan ini kita terapkan ke rekan-rekan yang ingin bermitra. Dan ternyata banyak sekali, tidak hanya bermitra Mas. Jadi dengan bermitra di sini, kita ada share keuntungan. Dari mana? Sebagai contoh begini, satu kolam ini paling tidak untuk lele kita 5.000 ekor. Dari 5.000 itu dari tebar bibit sampai panen habis uang sekitar 8.400.000. Nah, setelah panen 2 bulan kita bisa menghasilkan 12 juta. Nah, di situ kan ada kurang lebih 3 juta lebih ya. 3 juta lebih selama 2 bulan. 2 bulan artinya selama masa panen itu kita kan dapat margin kurang lebih 3 juta. Per bulannya itu 1,5 juta. Nah, itu dibagi ya 40 ke sayanya, 60-nya ke teman-teman yang ingin jadi mitra atau investor. Nah, ini kan lumayan. Nah, sambil kita ngajak teman-teman untuk bertani atau berbudidaya ikan ya, kita kembangkan bareng-bareng untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah, menciptakan petani-petani baru, terutama petani milenial. Kalau kemitraan, kalau di sini saya sediakan, nah ini kan banyak, ada beberapa mitra, minimal 5 kolam, biar hasilnya juga kelihatan. Dan serius, itu bagi yang tidak punya lahan, bisa di sini. Bagi yang punya lahan, nanti kita berikan advice bagaimana cara membuat kolam yang praktis, biayanya tidak mahal, dan langsung bisa ditebar ikan. Artinya di pekarangan rumah pun yang tanahnya tidak luas bisa kita bangun 2 kolam. Nah, itu kan cukup lumayan ya. Paling tidak satu rumah bisa punya 2 kolam, itu sekali panen bisa 10.000 ekor kan lumayan ya. Apalagi tingkat kematian rendah dan tidak bau. Dengan cara kita ini, kita punya formulasi khusus ya secara alamiah ya, bukan pakai kimia, itu tidak bau, cepat besar. Nah, itu kita nanti bantu. Kolam juga nggak begitu mahal, yang diameter 4-nya sekitar 3-4 juta satunya. Untuk lele yang terpal, usia bisa sampai 5-6 tahun. Nah, itu kita ajak ke teman-teman yang ingin menjadi mitra kita pakai manajemen budidaya ikan kita. Nah, yang terjadi di sini bervariasi. Ada mahasiswa yang pengen bermitra, ada yang dari Kalimantan, dari Sulawesi,
ada yang dari Aceh, Riau. Nah, itu ada yang namanya Asmi itu dari Kalimantan Timur, Ginting dari Sumatera, Doni dari Aceh, itu masih muda, baru lulus kuliah. Jadi mereka ingin buka usaha. Di sini kita gembleng untuk menjadi petani milenial, kita dampingi terus. Nah, bagi teman-teman yang sudah usia kerjanya sudah mau pensiun, ada juga yang bergabung ke kita. Ada beberapa di Jakarta terutama banyak sekali pada saat mau pensiun tuh bingung mau budidaya ikan, tidak ada yang mendampingi, tidak ada mentor. Nah, ini di sini tempatnya. Di sini kita budidaya ikan, administrasinya kita jelaskan semua, SOP-nya juga ada, itu bisa diikuti, pemberian pakannya per hari berapa, nanti panennya kurang lebih waktunya berapa lama. Jadi tertulis semua, ada analisa, ada pendataan. Nah, di situ bisa dipantau. Kalau mau bermitra terus di sini ya kami terima, kami senang. Kalau mau berdiri sendiri kami dampingi sampai bisa. Nah, itu bagaimana kita menjadi pembudidaya ikan yang baik dan berhasil. Salah satu SOP di samping pemberian pakan yang disiplin, pembuangan amoniak yang disiplin, pembersihan juga yang disiplin dan kita kontrol, ada juga lele, nila. Ikan ini kan makhluk hidup ya, kita juga makhluk hidup. Kalau di kami biasakan habis briefing pagi itu kita berdoa, kita doakan biar mereka cepat besar sehingga ada hasil buat kita sebagai pengelola. Kalau pikiran kita jernih, tenang, itu berbeda. Pengalaman kami, ikannya juga sehat dan cepat besar. Tapi kalau yang melihara ini nggak fokus atau banyak masalah, kadang-kadang ikannya juga lambat. Nah, itu yang saya alami. Makanya yang saya bilang ada semacam spiritual entrepreneur itu. Di situ ada chemistry kita dengan makhluk yang kita besarkan. Di situ Mas, harus kita doakan setiap hari itu. Kalau ingin bermitra, bisa kontak langsung di Mina Athena Fisheries, bisa ke HP saya di 0812 8811 8594. Ya, saya dengan Didik Heriantoro. Saya asalnya jadi petani juga baru 4 tahun. Tadinya melihat air yang buket ini juga jijik. Megang aja langsung pakai sabun dicuci. Tapi sekarang begitu kita sudah paham pertanian, toh kalau dari makan beras kita juga dari tanah, dari padi yang ditanam. Ikan juga dari air yang kelihatannya buket, tapi ternyata ini mengandung makanan atau plankton atau nutrisi buat ikan yang tinggi. Bagi saya kalau kita belum kenal ya kelihatannya nggak tertarik, tapi kalau sudah mengenal sangat asik untuk budidaya ikan khususnya tuh. Kita bisa interaksi dengan ikan, nanti setelah panen juga kita ikut seneng. Nah, ada hasilnya juga cukup bagus. Nah, setelah saya tekuni dunia perikanan ternyata tidak kalah dengan kita bekerja di perusahaan ataupun di tempat instansi lainnya itu. Tetap ini menghasilkan yang cukup baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat Furqon. Saya penyuluh perikanan Kabupaten Magelang. Saya di sini di Pokdakan Mina Athena Fisheries sebagai pembina atau sebagai pendukung. Mina Athena ini pada tahun 2021, sebelum tahun 2021, kolam ini dulu berbentuk sawah. Jadi kita pengajuan proposal ke Kementerian Kelautan Perikanan terkait permintaan kolam dan paketannya, kita mendapatkan bantuan kolam bundar sebanyak 60 kolam dengan paket budidaya ikan nila pada waktu itu 2021, terus pembangunan di tahun 2022 sampai 2022 akhir. Terus mulai beroperasi di tahun 2023 sampai sekarang. Memang untuk usaha ini naik turun ya, namanya juga usaha pasti juga naik turun. Problemnya juga banyak, bermacam-macam. Tapi karena memang kita ulet dari Pokdakan Mina Athena ini ulet sampai sekarang juga alhamdulillah tetap berjalan. Kalau kita lihat dengan pandang ini, memang kalau usaha ini saya kira modalnya nggak cuma 10 juta, 20 juta, itu pasti lebih. Jadi kelebihan di Mina Athena ini memang khususnya di pembesaran ikan ya, kita cari benih atau bibit ikan itu memang yang paling utama, paling bagus itu yang bersertifikat. Jadi kita cari dari UPR, apa itu UPR? Unit Pembenihan Rakyat, dari pembudidaya ikan, dari pembenih ikan, yang memang kita tanyakan pertama itu yang ini sudah bersertifikat CPIB belum? Nah, kalau udah bersertifikat berarti kita berani ambil. Entah itu harganya mahal tidak masalah, karena memang kita yang pertama itu di kualitas ikan. Di Mina Athena ini kebetulan ukuran
kolam ini sekitar 4 meter ya, diameternya 4. Kita isi dengan kapasitas, kalau lele itu sekitar 1 meter kubik itu dengan kepadatan itu 75 sampai 100 ekor per meter kubik. Sedangkan kalau nila itu sekitar 25 sampai 30 ekor per meter kubik maksimal. Sistem yang kami pakai di Podakan Mina Athena ini, kalau di ikan nila kita memakai sistem bioflok. Yang kedua juga kita menggunakan sistem air kocor ya. Jadi air mengalir terus, karena kebetulan di letak geografis ini air melimpah sepanjang tahun. Jadi kita bisa menggunakan sistem kocor. Yang pertama, bioflok itu efisiensi pakan, karena memang selama ini kelemahan di pembudidaya itu memang di pakan ya, pakan pelet, karena semakin hari itu pelet itu tidak semakin turun, tapi malah semakin naik. Mungkin itu kendala ini juga bukan hanya di Mina Athena, mungkin di pembudidaya seluruh Indonesia, mungkin kita di pakan ya. Jadi sistem bioflok ini untuk menghemat pakan, dan selain menghemat pakan, bisa kepadatannya lebih tinggi. Kebetulan Mina Athena ini salah satu sekitar 200 kampung perikanan budidaya yang di Indonesia ini masuk 10 besar di Indonesia. Karena memang selama ini walaupun usahanya sempat jatuh bangun, entah namanya juga usaha, itu sampai sekarang bisa bertahan dengan kondisi mungkin dari sumber daya manusia, mulai dari kelembagaan, kita atur, kita perbaiki mana yang kurang, sampai sekarang masih bisa berjalan seperti ini. Dan kebetulan juga pada tahun 2024, Podakan Mina Athena ini mendapatkan predikat nilai A dari cara budidaya ikan yang baik, atau kita sebut CBIB, dari Kementerian Kelautan Perikanan, dari Dirjen Perikanan Budidaya. Kebetulan saya juga masih milenial ya, generasi milenial, masih 30 dikit. Pesan bagi teman-teman terutama yang masih seumuran dengan saya atau mungkin di bawah saya, jangan takut bertani, Mas. Bertani itu indah, bertani itu enak, bertani itu sangat menyenangkan. Kalau kita tahu caranya, kalau kita tahu tekniknya, bertani itu enak. Karena apa? Menurut penelitian 10 tahun ke depan, tahun 2030 ke depan, itu teman-teman atau orang-orang itu sudah sadar terutama dengan pertanian, karena memang terutama di pertanian organik, nggak cuma di hortikultura dan lain, terutama di perikanan juga mereka pengen lihat, oke, kita pengen makan ikan yang benar-benar bersih, pengen makan ikan yang benar-benar terawat, terjaga. Mungkin itu pesan dari saya, intinya jangan takut bertani. Dari pengalaman kami, akhirnya kita buka kelas pelatihan ikan untuk ikan nila sistem bioflok maupun untuk pembesaran budidaya ikan lele. Nah, setelah kita tuh dari kelas pemula itu TK, kita kenalkan dengan ikan. Ikan lele itu apa, ikan nila itu apa, paling tidak mereka ada mengenal ikan. Terus kelas menengah itu yang mulai SMP, SMA, itu pengenalan sehari. Terus ada pula juga kelas expert atau untuk usaha, itu minimal 3 hari. Itu kelas yang lanjutan. Nah, yang expert itu kita sampai 3 bulan, 1 siklus panen. Kita gembleng di sini dari mulai bibit sampai panen. Jangan sampai kita buka usaha sia-sia, bikin kolam, melihara ikan, buang uang yang banyak sia-sia. Ya, makanya kita gembleng dulu 1 siklus panen sampai berhasil. Siang, malam, selama 3 bulan kita gembleng ya. Dari cara pemberian pakan, dari cara sterilisasi, dari cara pemberian fermentasi, nah sampai cara panen, dan bahkan sampai cara menjual pada orang yang tepat ya. Jadi nggak semua pedagang itu menguntungkan kita. Nah, itu yang nanti kita sampaikan gimana caranya kita berbisnis yang baik tentang ikan ya, sampai produk olahannya itu. Mau konsumsi ya, Pak ya?